Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti. Segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan hari raya, hari besar. Hari besar apa? Epifani, penampakan Allah. Epifani berasal dari kata bahasa Yunani yang artinya penampakan, manifestation. Jadi hari ini kita diajak oleh gereja untuk melihat bagaimana Yesus yang lahir di Bethlehem ini juga menampakkan diri, memperkenalkan diri, menyatakan dirinya kepada orang-orang Majus dari timur. Orang-orang Majus dari timur ini bukan orang-orang Yahudi, bukan orang-orang Israel. Jadi artinya kelahiran Yesus, kedatangan Yesus sebagai juru selamat ini bukan hanya untuk orang Israel, tetapi dinyatakan kepada semua bangsa. Artinya dinyatakan kepada kita semua. Jadi kita semua harus hidup dengan iman bahwa Yesus yang adalah Allah menjadi manusia hadir buat kita semua, siapapun kita. Kalau Allah ada di tengah kita, ini artinya kita harus hidup dengan penuh pengharapan. Hidup dengan penuh pengharapan. Merayakan pengharapan dalam hidup kita. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema pengharapan ini lebih jauh lagi. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat kita harus menentukan pengharapan kita. Kedua, kita harus mengejar pengharapan itu
Dan ketiga, kita harus merawatnya. Pertama, menentukan pengharapan. Ketika kita berbicara mengenai pengharapan, pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu harapkan? Apa yang Anda harapkan dalam hidup Anda terjadi? Ketika kita berbicara pengharapan, pengharapan tidak bisa dilepaskan dari tujuan, dari impian. Selalu ketika kita berbicara tentang pengharapan, artinya ada yang kita harapkan. Dan apa yang kita harapkan itu? Yang kita harapkan adalah supaya aku jadi lebih bahagia, supaya keluarga jadi lebih rukun, supaya istri bertobat, supaya anak-anak jadi lebih baik. Selalu ada tujuannya, ya, goal, impian. Dan tentu dalam hidup selalu sangat penting untuk hidup dengan impian. Harus punya tujuan. Karena kalau tidak punya tujuan, yang ada hanya kebingungan. Kalau nggak ada tujuan, yang ada hanya kebingungan. Maka saya tanya kepada Anda sekalian, apa tujuan hidup Anda? Orang-orang Majus ini begitu melihat bintang, mereka memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Ada tujuannya perjalanan mereka. Hidup juga begitu. Gak boleh hidup hanya, ya ngapain sih, buang waktu aja, habisin waktu. Mau buat apa dalam hidup? Gak tahu, yang penting enjoy. Gimana hidupnya bisa jadi hidup yang berarti, bisa jadi hidup yang indah? Sayangnya ada banyak orang takut untuk punya impian karena banyak yang kecewa. Orang yang paling miskin itu bukan orang yang tidak punya uang, tapi orang yang tidak punya impian, gak tahu hidupnya buat apa. Tapi kalau punya impian, hari demi hari dikejar, jadi ada arahnya. Semakin jelas tujuan-tujuan dalam hidup, semakin baik. Saya tahu seorang opa-opa, udah umur 80 tahun, tapi tiap hari masih berenang gaya kupu-kupu. Luar biasa ya. Dia punya target berapa kali bolak-balik kolam renang. Luar biasa. Saya kenal satu oma, udah umur 90 tahun lebih. Tiap hari dia punya target, goal. Harus jalan lebih dari 10.000 langkah. Umur 90 loh. Ya, 90 lebih, luar biasa ya. Jadi semakin jelas apa yang mau dicapai. Tujuan-tujuan kecil dan tujuan besar dalam hidup. Tentukan, gak boleh takut. Ya, harus punya impian dalam hidup. Dan kalau udah tentukan impian itu, kejar impiannya. Seperti orang-orang Majus ini mengejar bintang itu. Gak gampang, tantangannya banyak. Kenapa? Mengejar impian ini seringkali artinya masuk dalam ketidakpastian. Keluar dari zona nyaman, masuk pada zona yang menantang. Seperti orang Majus, mereka harus tinggalkan tempat tinggal mereka, melewati tempat yang mereka nggak kenal, pergi jauh untuk mengejar bintang itu. Udah banyak tantangannya, banyak ketidaknyamanan, banyak ketidakpastian. Bisa-bisa ketemu orang yang salah lagi dan buat keputusan yang salah. Makanya hidup seringkali jadi bikin frustrasi kalau ketemu orang yang memberi pengharapan palsu. Kita pikir kita udah mau ditolong nih sama orang ini, tapi ternyata ya cuman ngomong aja. Kita pikir anak kita akan datang kunjungin kita, ya cuman ngomong aja. Kita pikir teman kita akan
hibur kita, bisa ngerti kita. Ya cuman ngomong aja. Banyak yang hanya memberi pengharapan palsu. Ketemu orang yang salah. Tapi apakah itu artinya lalu kita harus kehilangan pengharapan dan hidup tanpa pengharapan? Jangan. Belajar dari orang-orang Majus. Mereka udah jalan jauh-jauh. Waktu udah masuk ke Yerusalem. Bisa bayangin ya, masuk ke Yerusalem. Lihat, bait Allah begitu besar, begitu megah. Mereka udah makin pasti, ini dia nih. Sang Raja, Sang Penyelamat. Raja yang bintangnya begitu terang kita lihat. Pasti lahir di sini. Ternyata ketemunya siapa? Herodes. Herodes ini bukan raja penyelamat yang sesungguhnya, tapi raja yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan insecurity, insecure king. Makanya dia takut dan segenap kota Yerusalem takut. Begitu dengar ada Mesias dan Herodes bingung, semua bingung. Karena apa? Kalau rajanya bingung, semua bisa kena dampak. Semua bahkan bisa dihukum, ikut susah. Dalam hidup seringkali begitu. Tapi kita harus terus mengejar impian kita dengan penuh pengharapan. Nah, jadi supaya kita bisa punya kekuatan, punya motivasi, harapan itu nggak boleh mati, nggak boleh kehilangan pengharapan. Bagaimana supaya pengharapan ini bisa terus dirawat? Caranya gimana? Harus belajar melihat hidup sebagai kelimpahan berkat Tuhan. Ada satu pengajar kelas khotbah, seorang suster namanya Catherine Hilkert, seorang suster Dominikan. Dia ngajar romo-romo, hebat ya. Suster ngajar romo-romo, gimana cara berkhotbah di Amerika. Dia bilang, khotbah itu artinya apa? Sebenarnya yang dilakukan dalam khotbah adalah naming grace. Melihat rahmat Tuhan dan menamainya. Tapi seringkali dalam hidup itu sangat susah untuk melihat rahmat Tuhan. Apalagi kalau hidup lagi susah. Hidup lagi gelap, baru ditipu, baru frustrasi, susah untuk lihat berkat Tuhan. Tapi dalam filsafat juga ada satu prinsip yang katakan, kita seringkali melihat sesuatu bukan sebagaimana sesuatu itu adanya, tetapi sebagaimana kita adanya. Ulang, dalam hidup kita seringkali melihat sesuatu bukan sebagaimana sesuatu itu adanya, tetapi sebagaimana kita adanya. Artinya, melihat segala sesuatu akan tergantung dari matanya. Tergantung dari matanya. Jadi kalau matanya jelek, semua jadi jelek. Kalau matanya hanya lihat duit, berkat diukur dari duit. Kalau nggak ada duitnya, ini bukan berkat. Kalau matanya hanya lihat kenikmatan hidup, kalau nggak ada kenikmatan, itu namanya nggak ada berkat. Tapi belum tentu berkat itu hadir hanya dalam bentuk duit, kuasa, kenyamanan. Justru harus punya impian itu dan tahu apa yang dikejar. Rahmat Tuhan. Tidak kurang dari belajar melihat Tuhan. Seperti orang-orang Majus mengikuti bintang, dan hari ini kita merayakan bagaimana mereka mengalami Tuhan. Kapan terakhir Anda mengalami Tuhan? Jangan-jangan belum pernah mengalami Tuhan, bukan karena Tuhan gak baik sama Anda, tapi karena matanya jelek. Belajar untuk menghitung berkat Tuhan. Ada satu aktris namanya Mary Astor. Kenal gak? Saya juga kenal. Ini zaman dulu ya, waktu zamannya papa mama kita.
Jadi dia lahir tahun 1906 di Amerika. Dia meninggal umur 81 tahun. Jadi masih cukup baru, tapi akhir-akhir dia udah nggak main film. Meninggal di umur 81 tahun. Aktris ini sangat cantik. Filmnya banyak, sangat terkenal. Tapi hidupnya dari masih kecil dipenuhi dengan kepahitan, kekosongan, kehampaan, kebingungan. Dia menikah sampai 4 kali dalam hidupnya dan cerai sampai 3 kali. Dia masuk dalam alkohol, ketagihan alkohol, minuman keras. Hidupnya nggak jelas mau buat apa. Sampai satu hari dia mau baptis anaknya di gereja, pas suaminya Katolik, jadi mau baptis anaknya di gereja, ketemu sama bapak baptis anaknya dan diajarin doa rosario. Diajarin untuk doa mohon penyertaan Santa Teresia dari Lisieux, Teresia kanak-kanak Yesus. Dan waktu dia baca doanya, dia baru disadarkan dalam kalimat doa itu bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Dia terus pikirin itu, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Allah. Jadi waktu dia pikirin Yesus adalah Allah, dia renungkan itu dan terus-menerus dia resapkan dalam hatinya. Dia lalu berpikir, kalau Yesus adalah Allah dan Yesus lahir di dunia, Yesus ada bersama saya, itu artinya tidak ada yang tidak mungkin buat Yesus. Jadi walaupun hidup saya ini kacau balau, hidup saya berantakan, hidup saya nggak ada artinya, hidup saya kosong, walaupun saya punya banyak hal, punya banyak uang, terkenal, hebat, tapi kosong hatinya, sampai harus minum alkohol. Dia bilang, Tuhan bisa mengubah hidup saya. Sejak itu dia cari Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sampai akhirnya Mary Astor dikenal sebagai seorang aktris yang bertobat. Hidupnya jadi luar biasa. Dia melayani Tuhan dan sembuh dari ketagihan alkoholnya. Hari tuanya dia gunakan untuk mencari Tuhan. Mau cari apa lagi dalam hidup? Golek opo maneh? Golek Tuhan Yesus. Kalau Anda udah makin ada umur, udah dapat semua, cari apa lagi? Cari Tuhan Yesus. Dan jangan pernah kehilangan pengharapan, belajar dari orang-orang Majus, terus menjalani hidup dengan pengharapan, supaya Allah semakin menjadi pusat dalam hidup kita semua. Amin.